Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast Jejak setelah sekian lama nggak upload, almost 2 years if I'm not mistaken. Dan hari ini aku dan temanku ingin berbagi cerita kembali tentang apa yang kita rasakan, dan platform ini hanya untuk berbagi aja, berbagi pandangan tentang yang kita alami, yang kita rasakan. Dan mungkin ada hal baik yang bisa teman-teman dapat ketika dengerin. Dan temanku itu adalah Dita. Halo Dita. Halo Aden, halo teman-temannya Aden juga. Anyway, Dita gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Baik ya. so far so good ya. Aden gimana kabarnya? Baik juga. Ya kerja, pulang, istirahat, nge-gym, gitu-gitu doang sih. Hampir kayak kalau mau bilang baik ya baik, tapi rasanya kayak ya kan biasa aja gitu. Satu tahun 2 tahun ini ya mungkin itu terbilang baik ya, tapi kadang-kadang juga ada bosennya. Bosen itu entah baik atau enggak ya, tapi kadang-kadang aku ngerasa banyak bosennya gara-gara ini. Kita sendiri teman-teman itu sekarang lagi kerja di Jakarta, jauh dari rumahnya, begitu cukup jauh, dan sendirian di sana. Untuk kamu di sana, selain kerja ada kegiatan lain nggak sih? Ya, kalau mungkin aku feeling the same as Aden ya, apa yang kamu tadi bilang. Ah, Rutinitas aku sehari-hari sama, pagi kerja, terus malam setelah kerja mungkin having a rest buat scrolling sosmed, habis itu tidur. Always like that, every day, every evening. Dan aku kadang emang ngerasa bosen banget, terus coba buat explore lebih banyak, kayak misalnya pergi ke gym atau ah, ketemu temen-temen. Tapi ya karena temen aku sekarang udah mengerucut ya pertemanan aku, jadi temen aku hanya itu-itu aja iya iya iya. dan gak banyak waktu untuk ketemu temen. Mungkin Hmm, lebih banyak waktu untuk me time dan ya istirahat aja di iya iya. rumah. Iya sih sama sih, kayaknya nggak tahu, aku kan sekarang 26 tahun, lalu merasa juga temanku itu yang benar-benar teman kayaknya ya ukuran dari 10, sekitar 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 aku ini, yang dekat-dekat sama aku. Makin ini makin dikit, makin susah dihubungi, mau dihubungi pun nggak enak karena ada juga udah banyak yang berkeluarga. Eee, ada rasa kayak, pengen pengen balik lagi kayak zaman-zaman dulu punya banyak Mhm. teman, tapi, kayaknya ini udah bagian dari apa ya, di usia-usia kita gitu. Makin ke sini makin, kehilangan teman, dari kita harus makin fokus sama diri kita atau bahkan ke keluarga kita, karena fokusnya udah beda, nggak kayak dulu lagi, ya nggak sih? Iya benar. Dan kalau dari aku sendiri sih, apa ya, aku kadang ngerasa pertemanan dengan teman-teman aku dulu itu udah nggak terlalu penting lagi buat, Oh. di umur sekarang. Karena aku udah menemukan, apa ya, seseorang yang emang itu udah bisa jadi teman aku, sekaligus I bisa jadi see. keluarga aku, yang aku bisa temukan di hanya satu orang. Jadi, buat aku kebutuhan untuk ketemu teman-teman yang mungkin, teman aku masa kuliah atau teman SMA itu udah nggak penting lagi. Aku nggak terlalu butuh itu. Aku cuma cukup dengan satu orang yang emang dia itu selalu ada buat aku, jadi temen, jadi pasangan, dan jadi keluarga, itu Iya sih. iya. Aku nggak tahu apakah ada yang merasakan hal yang sama dengan Oke. aku ketika kamu punya pasangan, kamu Ah, cukup dengan dia atau kamu harus ya harus ada, apa, kehidupan lain lah di samping dengan pasangan kamu itu. heeh. Iya iya sih. Iya, itu di luar, eee, yang aku alamin sih. Mungkin iya ada benernya, mungkin aku ngerasa kayak bosan ataupun jenuh sesekali karena aku belum nemuin, atau aku sebenarnya pernah nemuin tapi aku merasa kayaknya nggak dulu deh, kayaknya, aku mau fokus sama diri aku sendiri deh. Aku sempet sempet
bukan sekali, pernah nemu orang yang kayaknya, ini kayaknya bisa jadi kayak, partner aku, pasangan aku gitu, untuk, kita bisa saling support satu sama lain dan sebagainya. Tapi kadang-kadang, eee, aku ngerasa kayaknya, aku harus, banyak yang kurang gitu dari diri aku. Entah ini karena aku insecure atau gimana, aku sebenarnya sampai hari ini nggak tahu, eee, Mmm. apa aku, kurang dalam hal finansial misalnya, ataupun aku, kurang dalam hal lain, sehingga itu yang jadiin aku ketika nemu orang yang tepat itu malah kayak mundur gitu. Meskipun sebenarnya, sepengalamanku, orang itu ngerasa, ya aku udah bagus gitu bagi dia. Pernah aku ngobrol Mmm. soal itu, tapi, mungkin satu kesalahan sih, udah agak lama aku mikir untuk kayaknya nggak nyari dulu deh, tapi ini udah mulai ngerasa kalau, wah ini bosen banget ini hidup. Kadang-kadang kayaknya aku butuh orang yang bisa support satu sama lain gitu. Soalnya kalau aku lihat-lihat juga bukan lebih dari penting ya, karena kita juga sebagai Mhm. manusia itu butuh gitu, seseorang yang bisa, support kita, atau mungkin kita juga bisa support mereka, kita bisa sharing cerita, kapan pun itu, sebisa mungkin, dan sampai hari ini emang aku belum nemu. Eee, dan dia kayaknya nggak tahu entah apapun itu, aku tentu berharap, pengennya sih ada gitu. Tapi ini bagian dari lika-liku anak-anak orang-orang di usia aku kayaknya. Mhm. Iya iya, I see. Jadi, ya kadang, kita emang butuh seseorang yang selalu ada gitu, support system gitulah istilahnya. Tapi itu, mmm, jangan sampai jadi bumerang sih. Karena ketika kita udah nyaman dengan seseorang, ya udah, apa namanya, nggak butuh lagi nih dunia lain gitu kan Iya iya istilahnya. iya. Menurut aku tuh bakal jadi bumerang. Nah, sebisa mungkin kamu bisa tetap, membagi, apa, hidup kamu nggak cuma dengan seseorang atau pasangan kamu aja, tapi ke Mhm orang lain. Terlebih mhm ketika kamu masih belum nikah gitu, explore diri kamu sebanyak mungkin dan jangan sampai, ketika kamu udah punya, relationship gitu ya, udah punya komitmen dengan seseorang, itu membatasi kamu untuk, enhance your skill, enhance mhm. yourself, macam. Kadang kan kalau misalkan kita udah punya pasangan mungkin ada limitation ya, Iya 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 eee, iya iya. kayak misalnya dari segi ya kalau dari aku sendiri, aku nggak menurut aku tuh, apa ya, aku harus lebih appreciate, pasangan aku itu, harus lebih respect ke dia dengan mengurangi, pertemanan aku dengan cowok gitu. Mhm. Nah, kalau kayak gitu berarti kan jadi, limitation ya buat aku, pertemanan aku Iya akan iya iya semakin iya. mengerucut. Nah, kamu harus bisa menerima itu bagian dari resiko ketika kamu udah punya komitmen dengan orang lain. Iya sih. Nah, Bener sebagai sih. gantinya agar kamu itu nggak terkungkung dengan, pasangan kamu aja ya berarti kamu cari hal yang lain yang sekiranya itu bisa meng-upgrade diri kamu terus, kamu bukan jadi orang yang tertutup, kamu bisa tetap, bersosialisasi dengan orang, tetap bisa upgrade diri kamu, kayak gitu sih. Intinya Mhm. sih jangan terlalu bucin lah ya istilahnya kalau misalkan udah punya pasangan walaupun kamu punya komitmen dengan dia, tapi Iya iya iya. obrolin lagi gimana caranya saling, eee, respect ke pasangan, tapi di si tapi kita itu tetap bisa, apa namanya, meng-improve diri kita punya dunia sendiri, gitu sih. Iya iya iya. Kadang-kadang emang, ya aku agak takut itu sih, aku agak takut, masih kayak belum siap gitu. Di pikiranku sekilas terpikir bahwa kalau aku punya orang, aku punya pasangan aku punya pasangan terus aku mau main sama si A nanti nggak boleh, aku main sama si B nggak boleh, tapi akhirnya I realize bahwa, ya itu udah konsekuensi gitu. Fokus kita sebagian besar lebih banyak ke dia sebagai seorang, partner atau pasangan. Tapi, dan konsekuensinya adalah, tentu harus, membagi waktu sebaik mungkin. Komunikasi itu kadang-kadang kita banyak hal yang mungkin sesekali kita nggak komunikasikan ke pasangan atau ke partner kita,
sehingga itu kayak jadi apa ya, jadi masalah baru gitu. Padahal seharusnya banyak hal bisa dikomunikasikan, tapi kan kadang kita juga susah buat memulai komunikasi. Misal kayak caseku sebelumnya mungkin ya, udah dekat sama ini mau keluar sama yang lain itu nggak enak, akhirnya diem-diem akunya. Tapi seandainya aku bilang pun kayaknya nggak masalah gitu, tapi kadang-kadang Mhm. takut aja buat komunikasi. Tapi poin pentingnya emang kalau udah komitmen, tentu konsekuensinya ada konsekuensi lain, dan yang harus dilakukan Mhm. terus-menerus ya komunikasi itu. Karena kayaknya sebagian besar yang dihabiskan ketika seseorang itu menjadi pasangan atau menikah mungkin ya, eee, Mhm. aktivitas yang paling bisa dilakukan itu kan ngobrol ya, komunikasi bukan Iya. hal lain. Itu Mhm. sepenting itu ya Mas kayaknya komunikasi di hidup kita. Kalau Dita sendiri pernah nggak sih kayak apa, miskom gitu? Atau apa ya, bukan ya semacam itu, salah paham gitu, sesekali pernah? Eee, iya sering sih, aku bisa katakan itu sering. Karena apa ya, aku tuh kadang, punya ekspektasi pasangan aku tuh pasti harus ngerti Iya iya dan iya aku iya. harus ngomong Iya gitu loh. iya iya iya. Tapi kan namanya cowok ya Cewek namanya cewek gitu manusia ya? tuh nggak Itu cewek ya? Oke, jelas itu bebas. iya iya jadi kayak kadang apa yang aku omongin sama yang aku rasain itu beda Oke dan oke. aku harapin dia Iya tuh iya. paham, cuman Oh kenapa ya iya. cowok tuh nggak gitu kan. Iya 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 iya. Oh iya, jadi ini ya, ya baru baru nyadar nih aku. Kita sebagai cowok harus bisa apa, menerawang gitu ya, apa yang mereka pikirin gitu. Iya, ini kayak gitu ya. Ya pengennya ya. Soalnya aku nggak bisa lah kalau dipaksain kayak gitu, Ya harus ya itu. harus ngomong. Harus Dia juga ngomong nggak bener. mungkin cepet paham. Iya 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 iya. Iya sih kadang-kadang ada aja yang kayak, "Loh kayaknya aku ini udah betul kok, tapi kok, masih kelihatan salah ya," gitu. Ternyata apa yang aku lakuin nggak sesuai sama apa yang dia pikirkan, si cewek pikirkan gitu. Karena nggak diomongin ke aku. Mhm. Mhm. Tapi kayaknya itu sering kejadian ya, maksudnya, eee, kadang-kadang kayaknya ya, ini pengamatan gue nggak tahu dari teman-teman cewek yang lain. Kadang-kadang, karena cewek ini udah banyak yang dipikirin, udah banyak yang pas di pikirannya itu akhirnya dia capek buat ngomong, capek buat jelasin. Mhm. Jadi si cowoknya juga bingung akhirnya kayaknya gitu. Itu di aku sih. Iya iya bener, jadi bikin overthinking. Oh iya iya, itu. Itu Heeh. kayaknya sering gitu. Iya itu sering sih kalau cewek, mikir sebenarnya cowok tuh sayang nggak sih sama dia gitu. Oh. Nah, hal-hal yang kecil aja sih aku sering kayak gitu, hal sepele, aku kadang mikirnya sebenarnya tuh dia, sayang nggak sih sama aku, terus kenapa dia nggak pernah appreciate aku. Hal yang kecil aja misalnya ya lu ngomonglah, misalnya muji kek, apa kek gitu. Nah, itu nggak pernah sebenarnya gitu. Jadi aku ngerasa aku overthinking sendiri, marah-marah sendiri, tapi ya itu, aku butuh waktu buat sendiri baru aku Iya iya sadar, iya. "Oh ya maksudnya nggak bener nih aku kayak gini, apa-apa tuh harus diomongin." Dia juga nggak, apa ya, nggak sepeka itu gitu, nggak bisa langsung tahu apa yang aku pikirin. Mending saling ngobrol aja, saling ngerti, apa namanya, keinginan masing-masing tuh apa. Dan, mmm, understanding tentang love language itu penting sih juga. Kayak Iya misalnya, iya iya. ada yang tuh sukanya quality time, terus mungkin, suka kalau dipuji. Nah, harusnya pasangan Aden tahu hal ini. Jadi, kamu tuh nggak ngerasa, kok kok pasangan aku tuh nggak pernah, sesuai sama ekspektasi aku sih, dia nggak pernah muji aku, kita juga jarang quality time. Nah, ini tuh bukan karena pasangan kamu yang nggak mau, tapi pasangan kamu yang nggak tahu Iya 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 iya. kalau kamu suka seperti itu, gitu Iya sih. sih. Dan, ini aja sih kayak saling kurangin gengsi aja. Kadang, mmm, sebenarnya udah tahu nih, love language kamu tuh seperti ini, tapi,
karena gengsi, terus akhirnya, nggak mau tuh melakukan itu, misalkan muji-muji tadi, mending nggak usah deh aku gengsi nih ngomong, padahal itu penting banget loh dalam suatu hubungan, misalnya Iya, kayak iya, gitu. iya. Mmm, Benar, benar, benar. Karena, eee, ya kembali lagi ke komunikasi itu kan. Soalnya kita kadang-kadang gengsi mau ngomong, bahkan, yang udah berkeluarga pun kadang-kadang masih susah buat komunikasi, sepengamatanku. iya, Karena emang nggak setiap hal itu, eee, tiap banyak hal itu diomonginnya tuh nggak selalu dengan cara yang sama. Pasti nunggu momennya dulu, dia lagi capek kita harus ngomongnya gimana, dia lagi jenuh kita harus nunggu momennya dia biar, happy lagi baru kita ngomong. Kadang-kadang kita ngomong di waktu yang nggak tepat, kayak gitu-gitu. Ya dia itu mhm, kita tahu itu ya belajar dari pengalaman, maksudnya, "Oh ini kayaknya dia lagi jenuh nih, kayaknya aku nggak ngomong dulu deh soal ini," kayak gitu. Jadi biar sama-sama enak gitu kan, eee, dan mhm, dan yang aku alamin, sendiri sih, ya mungkin aku kurang 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 aware soal hal-hal kayak gitu sebelumnya. Mungkin aku kurang romantis, mungkin karena dia mhm, suka yang, apa sih, love language tuh word of affirmation, kayak gitu. word Mhm, affirmation, kayak ya, mungkin kayak gitu atau ya kita harus tahu sih love language-nya mereka itu apa. Iya bener tuh ya, cuma ada hal-hal kayak gitu mungkin, belum sebelumnya aku nggak pernah concern soal kayak itu. Tapi itu kayaknya penting banget. Ada iya, soal, iya, biar biar mhm, biar kita sama pasangan kita tuh bisa lebih apa ya, bisa lebih, dekat lagi, komunikasinya bisa lebih baik lagi gitu ya. Mhm, itu salah mhm, satu kayaknya tuh salah struggle aku di usia sekarang. Meskipun sebetulnya orang-orang sekitar gue tuh nggak pernah kayak, "Kau belum punya ini, belum belum," nggak ada sih. Mungkin karena aku cowok ya, tapi kalau cewek kayaknya case-nya mhm. beda. Teman-teman cewek itu kalau udah 26, 25, 26, 27 Iya, itu udah pasti mereka tuh bakal ah, ini, sekitarnya tuh udah orang-orang sekitarnya, orang tuanya, ibunya itu udah tahu gue itu udah enakan-enakan gitu. Tapi kalau cowok kayaknya, "Ya udah terserah kamu deh," gitu. Jadi akunya juga nyantai. Cuma kayaknya kalau terlalu nyantai juga akunya sendiri jenuh gitu. mhm. Kalau cowok mungkin lebih ke karir gitu nggak sih? Kalau Iya, ada iya. kayak gitu juga? Iya, iya. Mhm, Soalnya yang aku pikirin tuh tiap 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 hampir tiap harinya aku mikir gini kayak misal, aku nabung sekarang segini, kira-kira 1 tahun dapat segini, misal misal aku invest di saham gitu atau invest gimana, nanti uangnya kumpul kumpul segini nanti bisa beli perebutan apa, buat ngebangun rumah itu habis berapa, itu aku mikir dari sekarang. Tapi kalau dipikir sebenarnya nggak nemu, maksudnya, oh banyak banget yang harus mhm, didapat ya. Kalau aku pernah ngobrol sama, ibuku, ya emang itu kalau dilihat dari angka, itu susah banget didapat, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang mhm. ya kita duga itu datang sendiri, ya kayak ya Iya, RSUD dan sebagainya itu di luar heeh, ekspektasi kita yang, tiba-tiba kamu udah punya rumah, tiba-tiba kamu udah punya mobil dan sebagainya, kalau dihitung matematika itu lagi kapan dapatnya gitu, dan aku masih sering mikir-mikir gitu. Mungkin karena aku cowok jadi kayak, kayaknya nih kurang deh gitu. Kayaknya umur segini mhm, aku belum dapet ya uang segini gitu. Karena cowok mungkin jadi karir yang dikejar pengen misal naik jabatan atau apa kayak mhm, gitu-gitu. mmm. Tapi kamu percaya nggak sih rezeki setelah nikah? Iya aku baru-baru makanya aku baru kayak percaya itu setelah tadi yang aku bilang ibuku cerita soal itu. Kalau udah nikah itu, udah berkeluarga itu ada aja yang datang tiba-tiba gitu ya, yang nggak akan kamu Mhm, sadari. Jadi kayak iya, tiba-tiba jatuh sadarnya tuh kayak setelah beberapa minggu atau kapan pun itu. iya. Soalnya kalau dihitung secara matematika yang kamu bilang tadi tuh bakal iya, apa namanya, mungkin, kurang 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 terus gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau dari aku pribadi sih aku percaya ya rezeki Nah, setelah nikah sama-sama saling bantulah satu sama lain. iya, iya, Jadi nggak ada yang namanya, "Lu suami aku jadi kamu harus lebih dari aku," menurut aku tuh enggak. Jadi iya, iya, berjuang bareng-bareng, iya. terus kita, apa namanya, reach our goals together, Iya, iya. itu sih, dan daripada daripada ya misalnya,
mmm, kayak udah berhubungan lama gitu sebelum nikah tuh, I think it's better if we get married soon, Mhm. karena, eee, ya buat apa sih, pacaran lama-lama dan itu sebenarnya suatu hal yang nggak boleh ya dalam Iya iya. agama ya. Heeh, Nah, kita kita dan kita kayak underline gitu, kita underline dulu bahwa ya itu nggak boleh lama-lama. Bentar pun juga iya, jangan aneh-aneh gitu ya. heeh, dan itu tuh takutnya sebagai suatu yang menghambat rezeki gitu Dan sebelum Mhm. nikah kayak kita sebelum nikah ngitung-ngitung nih, mmm, goal sebelum nikah itu harus dapat, tabungan berapa gitu. Nah, tapi karena dengan lamanya pacaran gitu ya, padahal pacaran itu, suatu hal yang menghambat rezeki dari yang aku pelajarin. Jadinya nggak tahu bakal kekumpul atau enggak gitu. Nah, sedangkan setelah nikah mungkin, rezeki itu bakal ada gitu. Tapi Mhm. bukan berarti kayak, ya udahlah nikah aja tanpa ada persiapan, nggak kayak gitu juga sih. Ya 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 ya. Tetap Oh harus ada oh persiapan. oh. Tapi harus reduce, apa namanya, waktu pacaran Ah, itu, ngapain ah, lama-lama, iya 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 nggak iya. bener nih. Kan iya 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 aja. Aku juga udah itu sih, kalau seandainya aku nemu orang itu kayaknya ngapain juga lama-lama ya kalau udah merasa tepat. Meskipun pasti ada sih nggak cocoknya sama pasangan, tapi setidaknya, banyak hal yang cocok, kita udah komunikasinya udah bagus gitu, kayaknya nggak perlu lama-lama gitu. Emang ngapain juga lama-lama, dan yang tadi kamu bilang soal rezeki setelah nikah itu, ya aku baru benar-benar nyadari sih, meskipun, eee, rezeki yang akhirnya kita punya itu, not as many as we want, tapi itu enough buat, it's enough buat kebutuhan kita gitu. Jadi, mungkin nggak semua misal kita pengen rumah kayak gede banget, tapi ternyata dapatnya nggak segede itu, tapi cukup cukup, yang penting kan cukup ya, yang penting itu cukup buat nyekolahin anak, cukup buat seandainya kamu mau sekolah lagi dan gitu-gitu. Tapi kadang-kadang ya manusia pasti ada pengen-pengennya lebih. Target sih nggak apa-apa sih punya target, tapi asal menyadari bahwa nggak semua yang kita target itu pasti bakal dapat. Mhm, iya, exactly exactly. Ya, Mhm. ot Tapi aku penasaran aja nih, ah, sama Aden. ah. Eee, kamu itu, tipikal yang menganggap bahwa peran istri itu setara dengan suami atau, kayak suami itu harus lebih dominan dan istri itu ya kamu harus ngikutin apa kata suami? Mmm, setara, tapi, dalam hal tertentu, aku ngelihatnya dari keluargaku ya, ngelihatnya ayah ibuku itu, setara dalam pengambilan keputusan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang, ayahku dulu lebih untuk hal tertentu ayahku lebih lebih, lebih dominan. Misal contohnya ketika, mau nyekolahin anak gitu, eee, karena ayahku itu pengalamannya lebih banyak soal pendidikan, jadi dia lebih dominan dalam pengambilan keputusan untuk nyekolahin aku dulu misalnya. Eee, Mhm. jadi aku rasa setara, tapi dalam hal tertentu mungkin salah satu di antaranya bisa lebih dominan, dengan dasar bahwa, misal si cowoknya lebih pengalaman soal ini, soal pendidikan, soal pengetahuannya lebih luas, tapi misal soal kesehatan itu, ceweknya lebih pintar. Setara tapi sesekali emang, eee, ada yang lebih lebih, dominan, "Oh ya aku ikut kamu aja deh, kamu lebih tahu," kayak gitu. Aku ngelihatnya di keluargaku gitu. Jadi itu tuh kebawa juga sampai sekarang aku ngelihatnya, harusnya setara, meskipun kadang-kadang, eee, aku ngelihat, beberapa keluarga kecil yang lain, kayaknya ada juga yang terlalu dominan bahkan sampai over gitu, saking over-nya itu ceweknya kayak apa ya, kayak kamu lihatnya sih kayak kayak tertekan aja, tapi nggak tahu di aslinya gimana, itu di luar kayak gitu, tapi mungkin baiknya nggak tahu sih apa harusnya setara ya. Kalau menurut kamu gimana? Kalau kamu pandangan kamu gimana? Eee, kalau aku sih ya karena suami itu imam ya, Mmm, jadi, emang, dalam beberapa hal dia harus lebih dominan.
Tapi untuk, decision maker itu harus bareng-bareng sih, diskusi dulu bareng-bareng. Tapi kalau, apa ya, ada beberapa hal yang aku tuh nggak setuju kalau suami istri itu setara. Contohnya? Misalnya gini, ketika, nanti kamu punya istri yang sama-sama kerja gitu ya. Heeh. Nah, sama-sama buat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Di situ tuh kita nggak bisa, menyetarakan antara suami dengan istri. Jadi misalnya nih, eee eee, kamu harus ngasih, porsi, eee, pemasukan income ke rumah tangga itu 50% dan istri kamu 50%. Nggak bisa kayak gitu. Iya iya iya. Jadi Iya benar benar kamu benar tahu benar. suami itu harus lebih daripada istrinya dalam hal itu, gitu Mhm. loh. Jangan memaksakan, ya harus 50% kita Iya kan iya. setara, enggak Iya iya gitu. iya iya. Nah, meskipun Eee, ya iya. oke lanjut 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 lanjut. Oke Nah oke. nah, kayak namanya istri itu ya dia aku lihat itu tuh lebih weak dibandingkan sama suami. Suami tuh kamu harus lebih dominan lah dalam hal ini dibanding istri kamu. Istri kamu tuh sebagai, assistance. Jadi ngasih help ke kamu untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, gitu. Whatever istri kamu mau kerja ataupun nggak kerja itu sebenarnya pilihan dia. Iya Ketika iya. dia kerja berarti itu membantu kamu, bukan sebagai keharusan, kamu itu juga harus ngasih porsi income ke rumah tangga berapa persen, Iya iya itu iya enggak sih. iya iya iya. Ya kalau misalkan istri kamu lebih lebih bagus dari segi, finansial is okay, tapi itu bukan keharusan dia. Oke oke Jadi oke. in the end aku nggak setuju, suami istri setara dalam hal ini. Iya iya Tapi iya iya. setara dalam hal decision maker. Oke Jangan oke. sampai kayak misalnya suami itu memandang rendah istri yang, mmm, nggak kerja atau istri yang, income-nya lebih rendah daripada Mhm. dia. Terus kalau misalkan mau mengambil keputusan ya itu terserah aku, misalnya kayak, nyekolahin anak, terus juga, beli rumah ataupun apa gitu ya. Mhm. Suami merasa lebih tinggi nih kayak dia mikirnya, "Ya aku ngasih income lebih banyak kok ke rumah tangga ini, jadi kamu ngikutin aku aja ya keputusannya," kayak Mhm. gitu sih. Iya iya. Padahal padahal, itu juga apa, tanggung jawabnya juga besar juga contohnya pas udah punya anak gitu waktu itu, apa sih namanya, baby blues ya, baby blues syndrome. Itu kan Oh iya, aku udah mulai heeh, pernah pernah baca itu kayaknya hampir setiap ibu-ibu itu ngalamin itu dan ternyata itu dampaknya itu bisa bisa cukup signifikan gitu. Bahwa aku mulai nyadar bahwa ya sebetulnya di rumah tangga itu kalau udah berkeluarga gitu, ya tanggung jawabnya sama-sama, eee sama-sama ada tanggung jawab masing-masing yang sama-sama berat juga gitu. Ibu mhm, merawat, bukan berarti ibu yang rawat tapi akhirnya nggak peduli, ya tetap aja harus meluangin waktu juga. Artinya ya itu tadi, beberapa hal bisa setara tapi beberapa hal yang lain harus harus dikomunikasikan gitu. Jadi biar biar nggak tumpang tindih atau lebih tinggi satu sama lain, entah yang cowok lebih tinggi gajinya atau gimana, kayak gitu-gitu deh. mhm, Soalnya kalau mhm, kayak gitu, nanti akan ada yang tertekan gitu, kalau misalnya ada yang lebih tinggi. Nah itu mhm. kasihan juga, capek juga, ketika capek sih kayaknya. Iya, heeh heeh. Tapi kalau sebagai istri tuh mana ada sih, istri yang nggak tahu ya kalau dari Mmm, pendapat aku sih, ya aku pengennya suami aku tuh lebih daripada aku, dari mhm, segi karir ya. iya iya. Karena, aku tahu ya kalau misalkan, laki-laki itu akan merasa insecure ketika, eee apa namanya, pasangan mereka, istri mereka itu lebih daripada dia. Mhm, Nah, iya iya aku iya. sebagai wanita itu harus, menjadi support system dia yang, selalu apa, support dia, terus ya gimana pun caranya biar dia itu lebih dari segi karir. Cuman bukan berarti kayak aku harus follow dia, terus aku harus Mhm, enak-enakan nih karena dia iya udah iya. bagus karirnya. Mhm, Nggak gitu, tetap mhm, harus, saling bantu gitu, mhm, tapi tetap, dia itu harus lebih daripada istrinya. mhm. Iya iya iya, paham paham. Aku setuju soal itu tapi, eee, setuju tapi aku punya pendapat sedikit, beda di sini. Mhm. Bener bener kan
aku setuju banget kalau cowok itu pas kebanyakan mostly mereka itu bakal insecure kalau si ceweknya tuh lebih tinggi karirnya atau pendapatannya atau apapun itu. Dia akan insecure terus kayak mungkin frustasi dan sebagainya. Tapi, kalau aku sendiri, aku, bener-bener nggak masalah seandainya nanti istriku lebih tinggi karirnya daripada aku. Kenapa gitu? Mmm, Eee, karena aku ngelihat di keluargaku sendiri ya, maksudnya ibuku itu karirnya, cepet gitu, ayahku kenapa nggak cepet, karena beliau, dulunya sakit-sakitan gitu. Terus, aku sempet nanya, it kayak nanya hal itu kayak gitu ke ayahku, terus ayahku bilang, "Ya nggak apa-apa," gitu, maksudnya, kita nggak boleh iri, nggak boleh membatasi kalau orang lain tuh, bisa lebih baik dari kita, dan itu yang bikin aku, "Oh ya ya, nggak apa-apa juga ya." Meskipun sekali bisa aja aku iri suatu saat nanti, tapi aku sekarang mikir kayak, "Oh, kalau ada kesempatan buat dia ya nggak apa-apa." Tapi aku percaya kalau emang kebanyakan cowok bakal bakal insecure sih. Tetap ada insecure-nya meskipun sedikit ya. Tapi gimana dia manage itu buat, tetap support pasangannya sih. Tetap ada sih insecure-nya. Aku yakin itu ada. iya iya, I got it, iya iya bener sih. Bener juga ya, aku suka sih dari apa yang kamu pikirin, maksudnya kamu nggak membatasi, istri kamu nanti harus, lower gitu daripada kamu. Terserah dia kalau misalkan dia punya kesempatan untuk boost, her career, ya nggak masalah gitu sih. Aku suka sih itu. Tapi ya balik lagi istri istri kamu tuh harus bisa appreciate Iya iya appreciate iya iya, itu juga poin penting itu poin apapun penting. Iya. keadaannya. Iya iya iya. Dan aku juga bakal ya gimana pun keadaan suami aku nanti, aku sebagai istrinya harus bisa support dia lah. Iya Jangan sampai dia ngerasa insecure iya iya. dan jangan sampai dia ngerasa lebih rendah daripada istrinya ketika karir istrinya tuh lebih daripada dia. Iya iya, iya bener banget. Kan bisa Iya, aja balik lagi aku taunya heeh. kayak pokoknya dia harus lebih lah daripada Iya aku. iya. Itu yang dikejar pertama dulu, Kak, tapi seandainya mungkin Mhm. nanti lebih tinggi pun ya ya tetap tetap si ceweknya harusnya tetap support gitu. Seandainya si pasangannya cowok itu stuck soal karirnya ya tetap support. Apapun itu kan penyebab dia karirnya nggak naik kan ada banyak, entah kesehatan atau apapun itu. Jadi kita kan nggak bisa menyalahkan juga seandainya kondisinya nggak mendukung. Mhm, betul. Heeh. Menarik sih, menarik obrolan kita. Dari obrolan kita tuh tentang komunikasi. Komunikasi itu, Mhm. eee, penting banget dalam hal apapun, terutama hal kerja, keluarga, pasangan, apapun itu, sedikit Mhm. aja kita nggak komunikasi itu segalanya jadi berantakan, gitu sih. Iya, betul betul. Komunikasi ya penting. Karena kita udah di penghujung podcast ini, terima kasih buat teman-teman semua yang udah dengerin, obrolan aku sama Dita. Sekali lagi kita bukan pakar tentang hal ini, kita cuma ngobrol apapun yang kita ingin bagikan, dan terima kasih buat Dita. Makasih Dit, ada yang mau disampaikan? Oh, boleh boleh. Ya paling closing statement aja sih dari obrolan tadi itu aku cuma pengen nyampein buat teman-teman, perempuan di luar sana, ketika kalian udah punya pasangan nih, jangan sampai, itu membatasi kalian untuk mengeksplor diri kalian sebanyak mungkin. Apa yang kalian pengen lakukan, do it. Oh iya, Mhm, yes. tapi kalian tetap harus respect dan harus hormatin pasangan kalian gitu. Cobalah untuk exchange apa yang kalian inginkan, terus komunikasi dengan pasangan kalian. Kira-kira itu bakal, eee, menjadi hal yang positif nggak sih untuk hubungan kalian dengan diri kalian sendiri? Tuh, itu aja sih, nggak perlu lama-lama. Ya, thank you Dit, closing statement-nya, semoga ini obrolan kita ada hal baik yang bisa diambil, siapapun yang dengerin, entah siapapun itu. Sekali lagi terima kasih buat siapapun yang dengerin podcast ini, terima kasih buat kita. Ke depannya semoga kita berdua bisa ngobrol-ngobrol lagi dan kita berikan di channel kita. Sekali lagi terima kasih, see you next time, bye. See you, bye-bye.